Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Baik. Oh, masih semangat ya. Coba itu yang di samping atau di sekitarnya ada sampah, tolong diambil, dibersihkan dulu. Sampah-sampahnya. Udah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu minta tolong keluarkan uang yang ada di saku kalian, letakkan di atas meja. Cukup satu saja. Uang koin boleh, uang kertas boleh. Yang punya uang koin berapa orang? Angkat tangan. Yang koin, angkat tangan yang tinggi. Iya. Nanti ini jadi satu kelompok ya. Oke. Yang kertas berapa orang berarti yang kertas? Angkat tangan. 5 orang. Nah, ini jadi satu kelompok. Oke, nanti dalam hitungan ketiga, silakan yang koin pindah ke sini, yang kertas di sebelah kiri. Oke, siap? Dimulai dari sekarang, silakan berpindah. Nanti ini dibentuk kelompok, ada mapping tentang satu tentang pendidikan formal, yang satu lagi tentang homeschooling. Nah, nanti di sini silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pendidikan formal dan homeschooling. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari info seputar ini. Nanti setelah selesai waktunya, kita akan coba berdebat tentang bagaimana itu homeschooling dan bagaimana itu pendidikan formal, kelebihannya apa dan kekurangannya apa di masing-masing sistem pendidikan ini. Nanti kalian mempelajari tentang mapping ini ya, tentang pendidikan formal, cari dirinci seperti apa, nih dilengkapi mappingnya. Setelah selesai, nanti kita adakan debat. Ya, ini silakan dilengkapi. Kemudian kelompok yang ini main mapping tentang homeschooling, nanti silakan dilengkapi. Nanti cari kelemahan dan kelebihannya. Setelah itu, setelah 10 menit, nanti kita berdebat. Ya, tadi sudah ya kalian membahas tentang pendidikan formal, yang sini tentang homeschooling. Nah, setelah selesai memaparkan itu, kelompok yang satu bisa menanggapi tentang pendidikan formal, begitu juga sebaliknya. Kelebihan dari pendidikan formal itu sendiri. Jadi pendidikan formal kita mungkin sudah pernah ngalamin SD, SMP, SMA. Yang pertama kami klasifikasikan itu yang pertama pendidikannya teratur. Jadi pendidikan yang sudah digunakan, sistem pendidikan yang sudah digunakan ini sudah teruji. Jadi teratur dari dulu sampai sekarang itu terstruktur. Memang sudah seperti ini. Terus yang kedua, anak-anak jadi mandiri dengan pendidikan formal karena dia punya time schedule, waktu itu sesuai dengan tertata gitu, tepat waktu. Jadi misalnya sudah saatnya masuk, dia masuk, istirahat, kemudian saatnya pulang, sholat pun sudah tertata. Jadi gimana dia untuk bertahan di tengahnya kehidupan masyarakat, kemudian mencari kerja dan segala macam. Kemudian yang tiga itu adalah leadership. Jadi mereka belajar gimana di dalam suatu kelas, kita asumsikan kelas, untuk menjadi seorang leadership di antara teman-temannya. Karena kan kita ambil kecilnya aja jadi ketua kelasnya lah. Ketua kelasnya itu kan sudah belajar untuk jadi leadership secara dini. Di sini saya perwakilan dari teman-teman saya. Saya di sini akan menyebutkan beberapa kelebihan dari homeschooling. Pertama dari metode belajar. Untuk metode belajar sendiri dari homeschooling mempunyai cara yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari anak tersebut. Dimana apabila di sekolah mungkin kan tergantung metode belajar dari sang guru. Ada anak yang dimana tidak sesuai dengan metode belajar yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sosialisasi. Di mana sosialisasi dari homeschooling sendiri tuh dia bisa berinteraksi dengan segala atau semua kalangan usia.
tanpa ada rasa canggung, tapi tetap memberikan contoh sopan santun. Anak homeschooling kebanyakan itu lebih mandiri, di mana dia tidak bergantung kepada guru ataupun orang tua. Orang tua di situ hanya memberikan contoh atau panutan yang dimana anak tersebut bisa meniru, istilahnya seperti itu. Terus terlindungi dari pergaulan yang menyimpang. Di akhir-akhir ini terdapat beberapa banyak kasus, istilahnya kayak pembulian, terus istilahnya kayak di banyak sosial media yang memberitakan tentang penyimpangan dari pergaulan anak-anak sekolah bukan homeschooling, istilahnya seperti itu. Jadi untuk pergaulannya sendiri kita bisa memantau dan juga memberikan panutan yang baik, pergaulan seperti apa sih yang harus kamu hindari dan pergaulan seperti apa yang harus kamu ikuti. Sekarang kita masuki pada sesi debat ya. Jadi pemaparan dari kelompok sekolah formal dan kelompok informal. Nah ini nanti akan kita bahas, diperuncing lagi, kita perdalam lagi dalam sesi debat ini. Dan untuk kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan pada kelompok sekolah formal untuk mengkritisi pemaparan dari kelompok sekolah informal, dalam hal ini homeschooling. Ya, silakan dari kelompok non formal. Ya, jadi tadi kelompok homeschooling bilang kalau misalnya sosialisasinya itu lebih luas ya, bisa bergaul dengan berbagai macam usia. Tapi di situ kita perlu ingat bahwa setiap anak itu punya tahap perkembangannya masing-masing, di mana setiap aspek seperti sosial, kemudian kognitifnya, kemudian emosinya itu juga perlu berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Sekitar usia 7-12 tahun itu saat anak-anak itu mulai mengenal orang baru, mulai menciptakan interaksi baru dengan orang lain, dan itu baru mulai berinteraksi, itu istilahnya baru mulai belajar untuk melakukan interaksi, dan itu harusnya dengan usia yang sebaya dengan dia. Ketika dia seorang anak bergaul dengan usia yang jauh di atas dia, maka itu akan terjadi inkongruensi antara, ada gapsnya antara di mentalnya dia, itu gangguan tidak matang ya secara mental. Istilahnya kayak interaksi di sini bukan berarti dia akan bergaul, mengenal lingkungan sekitarnya. Oh, ini maksudnya ini lebih tua daripada saya, seperti itu. Jadi saya harus mengambil panutan yang baik itu loh, Dek, seperti itu. Kakakmu belajar, istilahnya seperti itu. Saya nggak bahas A sama B-nya. Keinginan si A yang mendengar cerita si B yang bahwa di sekolahku loh seperti ini, kan dalam konteks yang si B formal. Nggak mungkin dalam anak-anak kecil itu langsung pelajaran di tambah 1 ini berapa? Enggak. Kalau dia gitu pasti dia bahas sama teman sekolahnya. Oke, saya pengen sepak bola, saya pengen ini. Baru orang tua menyusunkan program-program dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, atau orang tuanya pengen anaknya jadi musisi apa, tapi anaknya pengen ke bidang olahraga. Terus kan kalau di sekolah formal kan udah terstruktur ya, semisal mata pelajaran ini semua dipelajari. Nah, terus anak itu sukanya apa, nanti di SMA itu kan dipecah lagi. Terus ini kan tadi ditanya si anak ya, kan ini kondisi mental anak masih kecil. Kita asumsikan anak kan di usia segitu, tentu keinginan mereka berubah-ubah. Jangan dipungkiri, Anda pun sebagai anak, saya pengen jadi ahli matematika, Mak. Padahal sudah dari awal dia jadi musik, tiba-tiba matematika. Bukankah dia dasarnya tidak ada? Jadi mulai lagi dong dari awal. Karena mengingat waktu, tapi di sini sudah muncul kelebihan dari sekolah formal dan kelebihan dari sekolah informal. Buat kami, anak kami harus sekolah di sekolah formal itu adalah pilihan terbaik. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada keluarga dan anak yang menjalani proses pendidikan. Karena bagaimanapun yang akan menjalani itu anak. Jadi anak harus merasa enjoy untuk belajar. Mau di sekolah formal boleh, di informal boleh, asal itu anak belajar dengan senang, dengan enjoy. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulan pada pertemuan kita kali ini ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita ambil kasus lain, kita saling membedah lagi. Kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk kedua kelompok. Iya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.